Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan Mela pakai kris sebagai sarana digitalisasi transaksi pembayaran untuk Bengkulu Maju, Indonesia Maju. Pak Rudi, mungkin sejauh ini seperti apa upaya dari Bank Indonesia sendiri terkait dengan sosialisasi pemakaian kris ya, baik untuk desa-desa dan juga pelosok-pelosok di Bengkulu sendiri? Iya, baik Mbak Agnes. Memang setiap kebijakan Bank Indonesia itu tentunya supaya tercapai tujuannya optimal harus didukung dengan literasi. Nah, dalam konteks percepatan dan perluasan akseptasi kris di Indonesia, terkhusus di Bengkulu, ini kami melakukan beberapa program sosialisasi, edukasi dalam rangka mendorong peningkatan literasi di masyarakat. Contoh yang paling dekat ya Mbak Virgita ini. Jadi kami berkolaborasi bersinergi dengan anak-anak muda yang pengikutnya banyak, followernya banyak, yang aktif di media sosial sebagai partner kami untuk membentuk pemahaman masyarakat terkait dengan kris ini. Sehingga nanti masyarakat juga akan teredukasi terkait dengan apa itu kris, kemudian risiko-risikonya seperti apa. Tentunya program edukasi ini tidak bisa kami lakukan tanpa support atau dukungan dari perbankan. Nah, perbankan di Bengkulu itu sangat luar biasa. Jadi program edukasi yang dilakukan Bank Indonesia itu kami selalu bersinergi dengan perbankan, misalnya dari Mbak Dini tadi dari Bank Mandiri. Setiap kegiatan kami pastikan bahwa perbankan itu kami libatkan, sehingga masyarakat melihat bahwa ini bukan hanya kerja sendiri, tapi ini adalah kerja kolaboratif antara Bank Indonesia, bahkan dengan pemerintah daerah pun kami selalu berkolaborasi. Kami berkunjung ke pemerintah daerah yang ada di Bengkulu untuk meningkatkan literasi masyarakat termasuk ASN, sehingga secara keseluruhan kalau kita gerak bersama, diharapkan literasi digital, sistem bayaran digital di Bengkulu ini akan terbentuk, yang tentunya nanti secara secara hasil kita bisa lihat. Tadi tahun 2024 pertumbuhan transaksi kita terbesar di 33 juta. Masyarakat kita tidak sampai 3 juta, transaksinya 33 juta. Jadi mudah-mudahan literasi, edukasi, sosialisasi yang dilakukan oleh perbankan, generasi muda ini akan berdampak signifikan kepada munculnya tadi resiko-resiko yang tadi bisa dimitigasi dengan peningkatan literasi masyarakat. Baik, kalau dari Bank Indonesia sendiri untuk perluasan KrisTep ini di tahun 2025 targetnya seperti apa Bapak? Apakah nanti ada edukasi ke kabupaten-kabupaten juga atau bagaimana? Iya. Tadi memang KrisTep ini adalah inovasi terbaru dari kris, dan memang sudah di launching itu di bulan Maret 2025 oleh Gubernur Bank Indonesia. Nah, khusus di Bengkulu kami merencanakan akan launching secara seremonial itu nanti di tanggal 16 Agustus ini bersamaan dengan puncak Pekan Kris Nasional di Bengkulu yang akan kita lakukan di Sport Center. Diawali dengan fun run, kemudian ada kegiatan-kegiatan juga yang dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Jadi nanti kita akan ramaikan di sana Pekan Kris Nasional flagshipnya Bank Indonesia, termasuk juga memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, nanti kita akan adakan semacam simulasi juga di sana bagaimana menggunakan KrisTep, sehingga masyarakat makin paham bahwa sekarang sudah ada KrisTep loh yang lebih mudah. Nah, cuma memang kami ada tugas baru nih, bagaimana KrisTep ini bisa lebih luas di Bengkulu, karena ini memang harus didorong kepada pelaku-pelaku usaha yang menggunakan edisi. Jadi karena dia pakai kris statis itu nggak bisa, harus pakai edisi. Nah, nanti kami akan berkolaborasi lagi dengan Mbak Dini, dengan perbankan-perbankan yang lain, supaya edisi-edisi yang ada di pelaku usaha itu di-upgrade supaya bisa baca KrisTep. KrisTep itu sendiri ya.
Iya, puncaknya 16 Agustus ya Bapak ya? 16 Agustus Mbak Agnes. Export Center. Iya. Baik. Mbak Dini mungkin terkait biaya tadi ya, biaya kris untuk para merchant ini sendiri seperti apa? Tadi belum terbahas ya Mbak ya? Iya, betul Mbak Agnes. Jadi untuk pengguna kris itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Jadi kita misalnya Mbak Agnes mau belanja gitu ya atau makan di rumah makan gitu ya, Mbak Agnes tidak dikenakan biaya. Tapi yang dikenakan biaya itu adalah pelaku usaha atau merchantnya Mbak, yang kita sebut dengan merchant discount rate. Nah itu memang dari Bank Indonesia menetapkan ya Pak ya 0,3% sampai dengan maksimal 0,7%. Tetapi kalau kita dari Bank Mandiri sendiri, karena kita mendukung programnya Bank Indonesia ya dalam akselerasi untuk akuisisi krisnya, Bank Mandiri masih memberikan 0% Mbak Agnes. Jadi mungkin pelaku usaha ataupun masyarakat Bengkulu untuk yang belum punya kris kita bisa bantu. Dan tidak perlu khawatir, kita sampai dengan saat ini 0% untuk biayanya. Cukup dengan KTP dan nomor rekening saja. Baik. Dan tentunya kita Mbak Agnes juga banyak banget program ya Mbak Agnes ya untuk percepatan akuisisi kris ini. Jadi kalau Bank Mandiri sendiri menghadirkan seperti racing transaksi Mbak. Nah, racing transaksi ini diberikan reward kepada pelaku usaha atau merchant yang memiliki kris dengan transaksi sales volumenya tertinggi, kemudian juga banyak transaksi. Tadi kan Pak Rudi menyebutkan ya Pak ya, bahwa pertumbuhan transaksinya sangat pesat. Nah, sebagai apresiasi kita, karena masyarakat sudah aware ya dengan penggunaan kris, kita beri reward ya Mbak ya kepada pelaku usahanya. Nah, ini salah satunya misalnya voucher belanja, kemudian juga ada seperti smartphone, kemudian logam mulia, dan yang paling tertinggi untuk hadiahnya saat ini wisata religi, misalnya seperti umroh ataupun juga trip luar negeri lainnya. Dan ini masyarakat Bengkulu bisa ikut karena ini programnya secara nasional dilakukan oleh Bank Mandiri, Mbak Agnes. Baik, kalau dari Bank Indonesia ada juga nggak Pak rewardnya untuk masyarakat nih yang Kami rewardnya pasti ada, tapi kami berkolaborasi dengan perbankan. Ini, Pak ya. Karena kalau tadi Bank Mandiri memberikan reward kepada nasabahnya, Bank Indonesia memberikan reward kepada perbankan. Kalau transaksi akuisisinya paling tinggi, kami berikan reward. Nah, ini jadi berkesinambungan Bank Indonesia dengan perbankannya dengan nasabahnya. Masyarakat dapat reward dari bank, dari bank dapat reward dari Bank Indonesia. Dan reward yang paling utama itu adalah tadi bahwa menggunakan kris, setiap pengguna atau kita sebagai pelanggan itu tidak dikenakan biaya. Tidak dikenakan biaya ya. Berapapun transaksinya nggak dikenakan biaya. Yang ada tadi seperti disampaikan oleh Mbak Dini adalah ada biaya yang dikenakan kepada pelaku usaha atau merchant. Itu diatur oleh Bank Indonesia sebagai suatu standar. Tadi kan seperti saya sampaikan di awal bahwa kris ini adalah standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ada standar teknis, ada standar infrastruktur, ada juga standar biaya. Kalau pelaku usahanya usaha mikro sampai dengan nominal 500.000 nggak boleh dikenakan biaya atau biayanya nol. Tapi selain itu ada unit usaha yang menengah sampai dengan usaha besar itu dari 0,3% sampai dengan 0,7%. Itu dikenakan kepada pelaku usahanya, bukan kita yang sebagai pengguna. Nah, ini menjadi bagian dari objek perlindungan konsumen Bank Indonesia. Jadi suatu kesatuan standar teknis, standar infrastruktur, kemudian juga standar biaya yang boleh dikenakan kepada pelaku usaha. Nah, ini terus kami awasi supaya menjaga bahwa Bank Indonesia menjamin bahwa penggunaan kris itu tetap aman. Baik, kita jeda dulu, nanti kan kita bahas lagi setelah pariwara berikut ini. Bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu, kami segera kembali untuk Anda.